Hai teman-teman, perkenalkan namaku Rohayana Sringoringo, jurusan Teknologi Pangan Undip tahun 2018. Nah, kali ini aku akan membahas tentang uji ranking pada produk susu Coko. Nah, uji ranking itu apa sih? Apa sih tujuannya? Nah, untuk uji ranking itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan intensitas sifat pada suatu produk sampel yang ingin diuji. Nah, pengujian ini menggunakan penulis yang tidak terlatih, di mana penulis mengemukakan pendapatnya secara spontan tanpa perbandingan dengan sampel standar. Nah, apa sih gunanya uji ranking pada produk makanan? Kenapa sih harus di ranking? Nah, uji ranking itu sendiri dilakukan bertujuan untuk mengurutkan intensitas mutu dari suatu produk atau produk makanan ataupun minuman atau baik produk yang lain terhadap kesukaan dalam rangka memilih mana produk yang terbaik atau menghilangkan produk yang terjelek. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Tarwenda tahun 2017. Nah, uji ranking sendiri memiliki kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu adalah cepat, dapat digunakan untuk bermacam-macam contoh, prosedurnya sederhana, dan dapat menggunakan contoh baku ataupun tidak. Kemudian untuk kelemahan dari uji ranking sendiri merupakan mengabaikan jumlah atau tingkat perbedaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Oktovarina dan Sulfiana tahun 2020. Nah, untuk parameter yang akan diuji itu melalui rasa, kepekatan, aroma, kekentalan, dan juga warna. Nah, di sini ada 5 produk susu kotak rasa coklat yang dari berbeda merek. Nah, yang pertama itu ada Friesenfeld, yang kedua Indomilk, yang ketiga Real Good, yang keempat Dancow, yang kelima Ultramilk. Nah, sebelum kita mencicipi dari kelima produk ini, terlebih dahulu kita minum air putih. Nah, gunanya air putih di sini itu berfungsi untuk menetralkan indera pengecap kita setelah dan sesudah mencoba produk makanan atau minuman. Hal ini sesuai dengan pendapat Fauza tahun 2018. Nah, produk yang pertama akan kita cobain itu adalah produk Friesenfeld. Kedua, produk Indomilk. Ketiga, produk Real Good. Keempat, produk Dancow. Dan yang terakhir yaitu kelima, produk Ultramilk. Nah, menurutku untuk dari segi rasa yang paling pas, yang paling enak itu menurutku produk Friesenfeld. Rasa manisnya pas, rasa coklatnya pas, terus untuk
produk yang kedua itu menurutku yang paling enak itu Ultra Milk, yang ketiga itu Indomilk, keempat Yogurt, dan yang terakhir Bengkok. Terus dari segi warna dia yang paling coklat. Nah, dari kelima produk susu yang ada di sini, menurutku rasa yang paling manis dan paling enak itu menurutku adalah Fish and Flag, yang kedua Ultra Milk, yang ketiga Indomilk, yang keempat Real Good, dan yang kelima Bengkok. Nah, rasa manis yang ada pada susu sendiri itu muncul karena adanya kandungan laktosa pada susu dan juga adanya proses penambahan gula pada saat produksi. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Saleh yang menyatakan bahwa air susu terasa sedikit manis itu disebabkan karena adanya kandungan laktosa pada susu. Nah, sedangkan rasa asin yang timbul pada susu itu berasal dari adanya kandungan klorida, asam sitrat, dan juga garam-garam mineral lainnya. Kemudian untuk aroma yang paling kuat itu menurutku adalah aroma Fish and Flag, terus Indomilk, yang ketiga Ultra Milk, yang keempat Real Good, dan yang kelima Bengkok. Untuk aroma Bengkok sendiri itu menurutku ada yang beda, ada yang aneh, kayak aroma kemasan atau aroma yang lain. Kemudian dari segi warna, dari kelima produk susu ini, warna yang paling coklat itu menurutku adalah yang pertama produk Real Good, kedua Indomilk, ketiga Fish and Flag, yang keempat Ultra Milk, dan yang kelima itu adalah susu Bengkok. Nah, kemudian untuk parameter kekentalan atau viskositas dari kelima susu ini, menurutku itu yang paling kental itu adalah Fish and Flag, kemudian Ultra Milk, Indomilk, Real Good, dan terakhir adalah Bengkok. Nah, untuk viskositas atau kekentalan dari produk susu tersebut itu dipengaruhi oleh adanya proses penambahan gula pada saat proses produksi. Nah, penambahan gula ini dia akan mempengaruhi viskositas suatu susu, di mana semakin banyak gula yang ditambahkan pada produk susu, maka viskositas dari susu tersebut akan semakin meningkat karena pada saat proses fermentasi sukrosa akan dirombak menjadi asam laktat yang bersifat asam. Nah, sehingga pH produk mengalami penurunan dan juga akan terjadi proses koagulasi protein susu, sehingga semakin tinggi gula maka susu akan semakin kental. Nah, dari jurnal yang saya baca itu untuk produk susu kotak rasa coklat itu disukai 72% dari 76 orang responden karena memiliki rasa yang dapat diterima oleh kebanyakan lidah masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Aprialdi et al. Tahun 2017. Nah, untuk kesimpulannya, menurut aku sendiri ya, menurut pribadiku, untuk dari kelima produk ini, menurutku susu yang paling enak itu adalah Fish and Flag. Kenapa paling enak menurutku? Itu karena dia memiliki rasa yang pas, kemudian aromanya tidak terlalu menyengat. Menurutku aromanya pas, kemudian viskositasnya juga pas. Pokoknya dia memiliki keseimbangan dalam segala parameter yang kita uji. Nah, sekian dari penjelasan uji ranking terhadap produk susu yang saya laksanakan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk semua orang. Sekian dan terima kasih. Bye bye.